Najib. Mohon maaf Bapak, saat ini istirahat tapi kami ganggu. Yang saya hormati kawan-kawan koordinator MA, Mas Soni dari Mankeling, koordinator MTS, Mas Salim dari Mafal, Madrail Falah, dan Mas Ahmad Subahan dari MI Matoliul Falah Keling, dan Mas Didi Rahmat sebagai koordinator PKPPS Kabupaten Jepara. Kawan-kawan tim helpdesk tadi untuk jenjang MTS dan MA yang saya hormati. Bersyukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini kami bisa mengundang teman-teman Bapak Ibu semua untuk mendiskusikan apa yang akan kita laksanakan sebagai agenda besar untuk tahun 2023 ini, melaksanakan ANBK yang akan dimulai nanti tanggal 31 simulasi untuk jenjang MA. Selawat serta salam kami aturkan ke junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengundang kawan-kawan untuk melaksanakan atau untuk persiapan secara offline, secara tatap muka, karena program kali ini adalah bukan program lokal atau program di wilayah Kementerian Agama, tapi ini adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi pemerintah. Kawan-kawan, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya wis, gua tak ngatur Pak. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain gabung di sini, karena di hitungan kami untuk melaksanakan pelaksanaan ANBK untuk jenjang MTS itu sejumlah 119 peserta, kemudian MA ada 71 peserta, kemudian untuk PKPPS tahun ini ada 4 Mas Didi, ada 5 peserta. Sebelum kita lanjutkan dengan materi kali ini, kami haturkan kepada Pak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Andes Ahmad Najib, memberikan pencerahan atau bimbingan. Kepadanya kalau persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dari koordinator asesmen nasional tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Maswi, tingkat koordinator MA Pak Soni, MTS Pak Nur Salim, dan dari PKPPS Mas Dede, dan semua yang hadir, tim teknis dari MA, MTS maupun PKPPS yang hadir di siang hari ini yang kami hormati. Yang pertama-tama marilah kita melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqauli alhamdulillah wa syukurulillah, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita, yaitu dalam persiapan ANBK di tingkat Kabupaten Jepara ini. Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini bisa mengantarkan kita dalam kesuksesan mulai hari ini sampai hari kemudian. Amin Allahumma amin.
Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, AN tahun 2023 ini diharapkan nanti dari hasil asesmen nasional ini sebetulnya adalah merupakan evaluasi secara menyeluruh, bukan berarti hanya siswanya saja atau guru maupun kepala madrasahnya, tapi secara menyeluruh sehingga bisa nanti menghasilkan potret madrasah A, B, C dan PPS A, B, C itu sesuai yang dimiliki atau sesuai kemampuan yang ada yang ada di lembaga tersebut, sehingga nanti hasilnya bisa ada semacam pemetaan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Bagi pemerintah itu ada semacam untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, sehingga kalau yang perlu ditingkatkan siswanya, berarti siswanya nanti diberi pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga bisa mencapai pada target yang diharapkan. Atau kalau mungkin gurunya termasuk belum menguasai materi-materi yang sedang diampu yang untuk menyampaikan materi kepada siswa, sehingga gurunya pun perlu ada peningkatan mutu bagi gurunya dan seterusnya. Makanya dalam penyelenggaraan ANBK ini di Kabupaten Jepara diharapkan ini sungguh-sungguh serius dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal teknis persiapan yang ada di lembaga tersebut. Jadi mohon kiranya nanti dari pihak lembaga, lebih-lebih panjenengan semua yang mengikuti Zoom kali ini dalam penyelenggaraan ANBK ini bisa mengantarkan keberhasilan, kesuksesan bagi penyelenggaraan ANBK nanti tanpa ada hambatan suatu apa, sehingga bisa betul-betul madrasah ataupun pondok pesantren salafiyah bisa terekam atau bisa dipotret hasil dari keadaan lembaga yang panjenengan ini sedang mengawal pembelajaran di sana. Untuk itu kami harapkan, karena besok pagi sudah mulai simulasi bagi yang madrasah aliyah, ini betul-betul dipersiapkan secara teknis maupun secara persyaratan yang ada. Secara terjadwal, nanti secara teknis mungkin ada penjelasan dari koordinator kabupaten maupun yang MA maupun MTS maupun PPS. Nah itu mohon bagi teknis di madrasah aliyah, MTS maupun pesantren kiranya dapat mengikuti dengan seksama, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas mohon dimintakan penjelasan dari koordinator tersebut. Mungkin dari kami selamat berkoordinasi secara teknis bagi Bapak Ibu semua. Semoga nanti bisa untuk mengantarkan lembaga kita dalam mengikuti ANBK secara nasional ini bisa lancar tanpa ada hambatan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Amin. Kiranya sambutan dari kami cukupan sekian. Kami kembalikan kepada koordinator kabupaten atau pemandu acara ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasdi atas bimbingan dan arahannya. Kami mohon dukungan, semoga pelaksanaan ANBK pada tahun kali ini Jepara khususnya untuk jenjang madrasah baik MA, MTS maupun MI sukses, tidak ada suatu halangan apapun. Kawan-kawan, Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan untuk materi persiapan pelaksanaan AN, akan kami sampaikan
bahwa pada seperti yang tadi yang saya sebutkan di awal, untuk peserta AN untuk jenjang PKPPS ada 5 dan semuanya melaksanakan status pelaksanaannya mandiri dan online. Kalau yang PKPPS ini adalah harapan dari baik Kanwil maupun pusat maupun Kemendikbud, semuanya pelaksanaannya online. Kemudian yang jenjang MTS pesertanya adalah 119, yang semi online ada 3, yaitu Matalul Falah, Matalul Huda Bugel, Lurun Najah Kepuk, dan Lurun Islam Mayong. Ini ada pesan khusus yang semi online dari Kanwil. Tolong kawan-kawan hati-hati karena semi online. Itu harapannya kawan-kawan tetap fokus, tetap koordinasi dengan tim koordinator kabupaten, baik itu MTS, MA maupun MI. Kemudian yang jenjang MA ada 2, ada 1 yang semi online yang tertulis, dan yang 1 ini MA Asalam. Ini adalah MA baru kali ini. Tolong yang barangkali MA Asalam sudah gabung di Zoom, bisa koordinasi untuk melengkapi status pelaksanaan dan moda, kemudian status pelaksanaan untuk pelaksanaan ANBK, karena besok sudah simulasi. Itu untuk pelaksanaan AN kali ini tidak jauh beda dengan AN sebelumnya, karena cuman ada beberapa yang fitur yang diupdate itu bukan dari kami, tapi itu memang dari pusat. Kita hanya melaksanakan dan kami yakin kawan-kawan hari ini itu sangat kepo banget karena banyak agenda, banyak kegiatan yang deadline-nya itu bulan-bulan ini. Apalagi bulan Juni, Juli, Agustus, September itu luar biasa. Nah, kami sampaikan juga, ini juga setelah ini juga ada AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Itu yang menyelenggarakan khusus internal Kementerian Agama. Kalau AKMI itu lokal, made in lokal, artinya lokalku hanya jenjang madrasah, tapi kita belum tahu apakah nanti AKMI ini sampling seperti tahun kemarin, yang awalnya itu yang madrasah ibtidaiyah, kemudian yang MA sama MTS itu dilaksanakan hanya yang negeri, ataukah nanti akan sampling juga untuk jenjang MTS dan MA tahun ini, ataukah keseluruhan. Kita belum tahu itu. Kita belum tahu, kita menunggu instruksi dawuh dari Kanwil, karena kita punya koordinator dari Kanwil, yang AKMI. Kawan-kawan, tolong kami harap dan mohon dengan sangat fokus untuk kegiatan kali ini. Mohon maaf untuk tema pada kali ini adalah saya yang mendapatkan dawuh dari pimpinan untuk koordinir kegiatan ANBK ini sukses. Harapan kami tidak ada telepon, tidak ada HP off ketika status pelaksanaan, karena kita pada pelaksanaan ANBK kali ini itu tidak hanya lokal Kabupaten Jepara yang memantau, mulai dari Kanwil sampai pada provinsi, Dinas provinsi sampai pada pusat itu memantau kita. Jadi harapan kami tidak ada yang ketika pelaksanaan tidak ada yang menyepelekan. Ini ada beberapa yang saya buka tadi, ada yang belum login sama sekali, ada 2 lembaga. Semoga gabung, ada beberapa lembaga yang belum login jenjang MA. Nanti kita share itu. Sampai hari ini kok belum login, belum melengkapi data itu kan, sangat kebangetan sekali, karena ini tidak main-main. Dan biasanya kawan-kawan setelah ANBK itu dianggap selesai, padahal pasca ANBK itu wajib harus mengisi suling ziarah. Itu adalah itu laporan dan sebagai evaluasi oleh kementerian menjadi pilot project Kementerian Kependidikan dalam pelaksanaan
pembelajaran atau belajar mengajar di jenjang di Indonesia, bukan hanya di Kementerian Agama atau di Kemendikbud. Baik kawan-kawan, untuk teknis itu adalah pengantar dari kami. Sebenarnya ANBK kali ini seperti yang kami sampaikan tadi, ini adalah berawal dari tahun 2020 yang awalnya adalah ujian nasional, kemudian ditiadakan, kemudian diganti tahun 2021 itu ANBK yang pertama kali, kemudian menggunakan moda daring dan semi daring berbasis Windows Server dan SQL Server. Kemudian 2022 ini migrasi aplikasi ANBK dari Windows ke open source, kemudian pengembangan aplikasi baru berbasis open source. Nah, di tahun 2023 ini versi 2022 digunakan untuk uji kesetaraan tahun 2023, sedangkan dilakukan road test untuk persiapan UN 2023. Jadi hanya ada beberapa fitur yang ada update. Kalau tahun 2021 saya masih ingat itu ada nyeting status pelaksanaan untuk perlengkapan dan lain-lain, itu ada aplikasi, ada link yang terpisah. Tapi pada tahun 2022 kemarin sudah ada perampingan, jadi satu kali jalan, tidak banyak akun. Kalau hari ini kan seolah-olah itu banyak akun, ada BIOS, ada AN. Kalau memang yang awal seperti mana tadi, seperti MA Asalam, saya yakin bingung ini dimulai dari mana itu. Jadi kita bareng, yang Asalam mungkin sudah gabung, dan kawan-kawan MTS yang lain juga ini saya yakin juga bingung. Yang baru kali ini gabung di sini ada Al-Ikhlas Tubanan dan Aldo Nafis Bang Sri. Ini bingung. Ya, apa nanti kita komunikasi dengan koordinator kabupaten, dengan Pak Salim, dengan Mas Sony untuk pelaksanaan ANBK kali ini. Saya persilahkan untuk Mas Salim, untuk Pak Salim, Pak Nur Salim, ini adalah langganan tim kami yang membantu Penma dalam pelaksanaan teknis untuk ANBK tahun 2023. Monggo kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang perlu dipersiapkan untuk besok pagi, yang khususnya MA, atau mulai dari awal kepadanya kami persilahkan. Semoga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sangat kami hormati Pak Kasih dan juga Bapak Wid sebagai pengatur acara. Pokoknya pengatur acara ya, pokoknya sak senengin. Dan semua dari Mas Sony, Pak Subekan, dan teman-temanku yang sebetulnya kelihatannya tidak bahagia, tapi dia bahagia-bahagiakan dikarenakan aplikasi yang sama-sama menyerah di bulan ini. Baik, tanpa basa-basi, karena kita perlu cepat koordinasi dan menyelesaikan satu persatu aplikasi ini, dan nanti sore juga masih ada kegiatan mungkin yang di pertanian Musungi Gabah dan lainnya. Maka ini saya seizin share untuk materi. Dari materi bio, mohon maaf, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wi bahwasannya ada beberapa madrasah yang belum belum login, untuk bisa segera login. Dan sekali lagi, untuk kita bisa memperbanyak literasi. Biasanya ketika kita menjadi seorang guru itu literasi yang kita tekankan, tapi ternyata kita sendiri itu
ya karena memang kesibukan dan sebagai hal, sehingga akun-akun yang sudah kita share, bahkan di share Pak Wi yang pertama kali, terus kita share lagi, tapi ternyata masih banyak jabrian untuk meminta yang namanya username, dan itu diperhatikan. Maka saya mulai dari web view, ini MA MTS sama. Untuk hal yang kita lakukan, yang sebagai catatan yang pertama adalah jika mengalami perubahan kepala, maka jika tidak bisa mengedit di akunnya panjenengan, nanti bisa ditulis di relawan baik MA ataupun MTS, nanti akan kami bantu untuk menyelesaikan hal tersebut jika itu terjadi perubahan, jika tidak bisa dilakukan di akunnya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah saat ini untuk MTS MA sudah bisa melakukan yang namanya import data. Import data, adapun yang masih kosong atau belum bisa, nanti bisa japri. Kenapa nanti akan kita telusuri. Terus yang kedua, bagi siswa, misal siswanya itu 80 di kelas 8 atau di kelas 11, yang baru masuk kok 1 atau 7 atau 15, itu bagaimana Pak? Seperti itu. Itu nanti bisa panjenengan import ulang. Import ulang, terus nanti apakah sudah penuh atau belum. Jika sudah melakukan import atau validasi ulang masih belum penuh, maka dicek di bagian profile PD. Profile PD-nya itu sudah penuh atau memang ada masalah di residu atau belum, bahkan belum masuk di profile PD. Karena kemarin itu banyak laporan siswa reaktif dan ada siswa yang masalah tingkat. Ini segera dilaporkan, dan kemarin di pihak Kanwil pun sama. Kenapa bisa muncul reaktif yang banyak sekali ini? Seperti itu. Nah, ini harus hati-hati. Maka ketika ada siswa yang DMIS, ada siswa yang tidak aktif, itu benar-benar ditanya, ditelusuri, jangan hanya menonaktifkan. Tadi barusan ada laporan bahwasannya pindah kelas 7, kelas 8 tidak dimasukkan emis, ketika ada pindahan datang dan minta di kelas 9. Terus saya cek, ternyata di kelas 9 tapi statusnya putus sekolah, tidak aktif. Ini harus kita telusuri hal-hal tersebut. Berikutnya, setelah ini selesai, beres, tugas kita adalah cek siswa kita di bagian biodata peserta ini. Kalau ini sudah selesai, kita nunggu sampling. Sampling ini memang masih kosong, baik MA atau MTS. MA tadi pagi masih kosong, kalau siang ini saya belum cek ulang. Kalau sudah berisi ya alhamdulillah, kalau belum ya tenang. Kenapa tenang? Karena untuk simulasi itu tidak memerlukan siswa. Yang simulasi itu adalah proktor dan teknisi yang berfungsi untuk mengetes sejauh mana kestabilan dari aplikasi tersebut atau klien atau proktor tersebut. Pak, jika ingin siswa-siswa ikut dalam lab pripun, dipersilahkan, tapi hukumnya tidak wajib. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diketahui di batas ini siswa itu samplingnya memang masih kosong. Kita nunggu generate nobas dari Kanwil. Dari situ. Kalau sudah biodatanya sudah masuk, mau tinggal ngopi kali tumbas-tumbas mie ayam dan apa matang. Nah, di bagian ini sudah selesai. Di bagian bio. Nanti kalau
tadi madrasah baik MTS ataupun MA ataupun pesantren ya PKPS tadi siswanya belum masuk, nanti bisa laporan kepada koordinator masing-masing untuk MA Masoni, untuk MTS saya, untuk pesantren pada Mas Didi tadi, atau langsung ke Pak Wi juga tidak apa-apa. Ini sudah selesai. Nanti sesi tanya jawab di belakang. Yang kedua, kalau ini sudah selesai sambil menunggu sampling, yang kedua kita ke web ANBK assessment. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini yang pertama adalah di bagian data siswa. Data siswa. Ini kita lihat di identitas. Ini bagi madrasah yang kemarin sudah menyelenggarakan biasanya sudah tersedia, tinggal mengubah-ubah jika ada perubahan. Terus di bagian sini menentukan mandiri atau menumpang, online atau semi online. Tadi sudah dikasih wawasan oleh Pak Wi bahwasanya hampir 90% melaksanakan online. Yang semi online hanya beberapa itu pilihan. Dan yang baru itu dari MA Assalam itu apakah coba-coba atau belum tahu sama sekali, terus pengen pilih semi online itu juga kemungkinan kita belum tahu. Tapi nanti kemungkinan mulai besok hari Senin itu perubahan-perubahan ini sudah bisa dibuka lagi. Jadi nanti jika berkeinginan untuk merubah ke moda online itu juga dipersilahkan. Ini baru permulaan atau simulasi. Setelah ini, terus untuk seperti tahun kemarin, bagi madrasah yang ini sih hanya hanya saran, Pak. Jika nanti dilaksanakan monggo, tidak dilaksanakan juga monggo. Bagi madrasah yang kiranya misal MTS Miftahul Falah itu tidak punya lab atau punya lab tapi belum memenuhi, terus pengen melaksanakan menumpang di MA Miftahul Falah, nanti kita pilih statusnya mandiri saja, tidak memilih menumpang. Nah, itu supaya secara administrasi itu mudah. Tapi ini saran. Biasanya nek menumpang itu yang tanda tangan ya yang memiliki lab. Kalau tidak sudah selesai, tapi Pak Kepala tersebut izin ngurus-ngurusi. Nah, nek itu kita mandiri tapi melaksanakannya di suatu tempat tersebut, nah itu kelihatannya secara administrasi lebih mudah. Tapi ini saran. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kelihatannya sudah banyak mandiri. Yang kedua, setelah identitas, kita ke tim teknis. Tim teknis ini ada dari mulai Bapak Kepala, mulai nomornya, terus nama proktornya, terus emailnya, email proktor. Ini diisi semuanya. Setelah diisi, kita ke infrastruktur. Ini jumlah proktornya ada berapa. Ya. Terus komputer proktor punya hanya satu atau punya dua. Kalau zamannya ujian nasional dulu itu dua, rata-rata dua. Tapi sekarang unnya sudah tidak ada. Ini biasanya server yang satu dibawa ke kantor, rata-rata seperti itu. Terus jumlah kepemilikan lab komputer. Sekolah yang besar-besar biasanya lebih dari satu, ada 3 ruang, 4 ruang ya menjadi satu. Terus kliennya aja berapa, ada 30 atau 33 atau 45 atau berapa, seperti MTSN tentunya kan ada, kalau tidak salah 4 ruang. 4 ruang, kalau satu ruangnya itu 40, tinggal mengalihkan ada berapa itu. Tapi untuk pengaturan nanti tiap ruang itu adalah 15 guys.
Terus selanjutnya ini disesuaikan dengan kepemilikan di lab masing-masing. Sumber listrik, PLN, terus dayanya berapa, nanti dicek. Terus nama IP-nya apa, bandwidth-nya ini berapa. Bandwidth-nya jika online itu diharapkan stabil, mungkin 50, 100, atau 500, atau berapa. Ini sudah selesai. 3 ini identitas tim teknis infrastruktur sudah selesai. Setelah selesai, ini kita download atau cetak surat kesiapan. Nanti kalau sudah dibuka, ini di sini ada save. Ini sementara ditutup karena untuk menghadapi simulasi. Ini dicetak, terus disesuaikan dengan keadaan madrasah, terus tanda tangan kepala madrasah, terus upload. Di sini ada menu upload. Terus ketika ini sudah diisi, terus kita simpan save. Nah, kalau sudah selesai, di bagian ini lagi, yang kedua setelah data sekolah, nanti ketika samplingnya sudah terisi di bagian BioAN, sudah terisi dan nopesnya sudah muncul, nanti kita tinggal ambil dari BioAN, kita klik. Nanti akan muncul sejumlah siswa yang sebagai sampling. Dan kalau siswanya lebih dari 50, nanti 45 itu adalah digunakan untuk peserta AN yang asli, yang 5 adalah cadangan. Kalau siswanya itu kurang dari 45, ya saanane ikut semuanya. Dan kalau siswanya misal 200, ya yang mengikuti yang 45 itu. Ini kalau siswanya sudah masuk. Berikutnya adalah untuk berikutnya ini sekaligus. Nanti kalau simulasi sih bagian ini, bagian bawah ini. Berikutnya nanti ketika sudah pelaksanaan, apakah nanti pelaksanaan ada koordinasi lagi atau tidak, yang penting ini sementara kita sampaikan sedikit demi sedikit. Kalau nanti ada koordinasi lagi ya alhamdulillah. Jenenge menungso iku tempatnya salah lan lupa. Ini fakta integritas seperti biasa. Ini komputer proktor. Ini kemarin yang sudah sempat menambahkan, ini akan muncul. Kalau belum sempat menambahkan, ya ini tidak muncul. Ini, terus pengaturan sesi, seperti biasa kalau siswanya sudah masuk, nanti pengaturan ada di sini. Terus cek kelengkapan, jika sesi-sesi sudah diatur, kelengkapannya nanti dicek. Terus kartu untuk login, ini jika pesertanya sudah masuk, nanti akan ada kartu yang muncul di sini. Ini kartunya belum muncul. Terus cetak daftar hadir. Nah, cetak daftar hadir. Ini walaupun simulasi nanti bisa dilakukan walaupun hanya 1 kali untuk membiasakan berita acara. Terus nanti ada jika ada laporan-laporan kasus soal, dan jika ada soal-soal yang tidak sesuai atau kurang sesuai atau salah, tidak usah difoto dan diupload, apalagi di medsos, Facebook atau IG atau yang lainnya. Tidak usah menyudutkan salah satu pihak, nanti bahaya. Dan tugasnya kita itu adalah mengantarkan kelancaran dalam pelaksanaan AN. Dan kalaupun itu melihat soal, ya itu ora weruh. Berikutnya, jika aktivitas peserta cadangan, jika misal hari ini siswanya lengkap 45. Besok pagi ada laporan ada siswa yang termasuk siswa itu adalah masuk sampling, ternyata sakit. Nah, nanti pagi-pagi ada laporan Nur Salim sakit. Nah, padahal Nur Salim itu adalah masuk sampling. Maka 5 orang tadi untuk siap diaktifkan salah satunya untuk pengganti yang sakit atau berhalangan hadir. Mungkin baru sunat atau apa.
Terus di sini ada jadwal sinkronisasi. Ini biasanya untuk diperuntukkan untuk madrasah yang semi online. Baik, untuk besok pagi itu adalah di sini di simulasi. Kita lihat komputer Proctor. Ini passwordnya memang masih kosong karena biasanya yang online itu kalau tidak nanti sore ya nanti malam atau besok pagi jam setengah 7 atau jam 7 ini passwordnya baru muncul. Bagi yang semi online sudah muncul sejak kemarin. Ini kartunya. Ini untuk peserta mohon maaf, untuk peserta simulasi tadi adalah tidak siswa kita, itu adalah siswa bayangan yang semua ini bisa kita pergunakan. Ini info-info yang ada di menu. Sekarang kita menuju ke pengumuman yang pertama dari ini, dari tanggal penting. Yang terakhir adalah pelaksanaan simulasi tanggal 31 sampai tanggal 3. Apakah itu diikuti semuanya atau hanya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari semuanya? Ya, ini kalau ada kesempatan ya 3 hari diikuti semuanya. Kalau memang kesibukan karena memasukkan MI atau Perval PD atau laporan BOS, biasanya yang di ruangan ini atau yang ada di grup ini biasanya itu ya satu untuk semuanya, maka bisa mengikuti untuk 1 hari. Perbolehkan. Yang penting itu nanti bisa laporan, mungkin ada kendala apa supaya kita nanti up ke Kanwil juga meng-up ke pusat sehingga kita dapat dekengan pusat. Berikutnya info dari link VAD, ini bisa memilih salah satunya bagi yang menjalankan semi online. Berikutnya ini untuk info-info patching atau pelaksanaan sinkronisasi. Ini info-info di 2 web ini udah selesai. Berikutnya ada ini bagi madrasah yang masih baru, bagi yang belum masuk atau belum mendapatkan username kelas yang sudah memiliki kelas 8, kelas 11, untuk yang MI adalah sudah kelas 5. Nanti kalau punya di yayasannya ada MI di kelas 5 kok belum mempunyai username, password, bio, dan AN, nanti segera dilaporkan. Karena untuk tingkat MTS dan MA nanti kita up ke Kanwil. Untuk MI nanti kita bisa menambahkan di tingkat kabupaten. Berikutnya ini adalah Exambro dan Proctor. Ini sesuai dengan bit-bitnya. Nanti tinggal pilih dan dicek untuk komputer Proctornya apakah itu 16 atau 64 atau 32. Sesuaikan. Ini di-download sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus ini materi sedikit. Untuk materi dari Exam seperti yang disampaikan oleh Pak Wi di depan tadi, ada perubahan-perubahan di online. Jadi Exambro dan Proctornya ini dibuat ringan, tapi belum kita coba. Nanti kita coba sama-sama besok pagi simulasi. Hari ini tadi saya sudah coba karena belum bisa masuk, ya baru kita bisa buka, ya belum tahu ringan dan beratnya belum tahu. Nanti ketika kita sudah menjalankan suatu aplikasi, ada soalnya,
Itu baru kita bisa menilai ringan atau berat. Tuh. Terus yang lainnya sama untuk karena pengguna semi online-nya itu pelaku lawas, ya sama saja tadi sudah di-share, jadi sedikit-sedikit supaya bisa menghemat waktu. Dan nanti ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan. Ini seperti ini sudah seperti tahun kemarin. Online dan software-nya juga sama seperti tahun kemarin. Kelihatan itu untuk apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan dari ini. Yang penting itu data-data dari EMIS di Verbal PD itu beres. Terus yang menjadi gejolak saat ini banyaknya reaktif tadi. Siswa-siswa pindahan atau siswa-siswa yang sudah lama dinonaktifkan karena beberapa hal. Ini tampilan-tampilan tesnya pun sama seperti tampilan tahun kemarin, tahun-tahun kemarin. Kelihatannya itu dari saya. Nanti kalau ada tanya jawab, kalau bisa jawab langsung saya jawab. Kalau belum ya nanti insya Allah secepatnya saya akan cari jawaban. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salim, mungkin bisa disampaikan juga Mas Salim untuk siswa yang belum bisa masuk atau tarik data untuk di BIOS-nya, mungkin bisa ditambahi di sini. Baik, Bapak. Bagi siswa yang tadinya di bagian bio ini ternyata ditarik-tarik dereng saged, belum bisa, nek awan biasanya ngolayangan. Itu. Kalau tidak layangan, nanti dicek dicek di emisnya. Oke, emis. Nanti apakah itu sudah dinaikkan atau masih di kelas 7 atau kelas 10. Kalau sudah dinaikkan, sudah terus dimasukkan ke rombel. Tadi ada yang masih bertanya, di emisnya belum bisa buat rombel. Jadi belum saya tanya lanjut, apakah sudah diluluskan, sudah dinaikkan. Kadang-kadang sudah diluluskan, sudah dinaikkan, tapi di akun kepala belum disetujui kepala. Tuh. Karena apa ya? Pemegang akun juga operatornya lali. Nah, itu nanti dicek bagian-bagian situ. Kalau di emis beres semuanya, tinggal mengecek ke Verbal PD. Nah, Verbal PD itu ada siswa tersebut atau tidak. Jika tidak ada, maka bisa kirim semisal NISN. Nah, minimalin NISN ke Pak Wi atau ke saya. Nanti biar kami cek. Nanti keberadaannya di mana? Misal siswa itu mutasi atau tidak mutasi tapi Verbal PD-nya itu melencat. Itu memang ada terjadi seperti itu. Tadi pagi juga ada laporan bahwasanya ada yang NISN-nya itu terdeteksi Verbal PD-nya di salah satu SMK. Seperti tahun kemarin itu banyak. Bahwasanya biasanya ya alasan klasik lah tentang jika siswanya ada namanya, by name-nya, itu kan mendapatkan dana BOS. Tapi ternyata ketika kita cek orang nobucai, dan itu tahun kemarin sebagai ada yang tarik ulur beberapa MA yang laporan. Maka di Verbal PD-nya dicek, kalau memang tidak ada, nanti NISN yang tertera di EMIS itu dikirimkan ke saya. Kalau di EMIS itu belum ada NISN-nya di kelas 8 atau kelas 11, nanti NIK yang aktif, benar-benar aktif, nanti juga dikirim saya atau ke Pak Wi, nanti juga kita bantu untuk melacak keberadaannya. Dan
Jadi nanti kalau sudah masuk, kalau belum masuk, nanti kita kasih form siswa belum masuk Verval BD. Nanti kita laporkan melalui saya atau Pak Wi, nanti kita up ke Kanwil, sehingga siswa tersebut bisa masuk ke Verval BD. Bagaimana jika nanti generate sampling itu sudah muncul dan sudah masuk ke AN, sedangkan di bagian data sudah tidak bisa tarik, ya sudah tidak apa-apa. Kecuali saat ini mutasi-mutasi yang belum terselesaikan. Mutasi-mutasi masih beberapa yang laporan mutasi-mutasi yang suratnya tidak segera dieksekusi sehingga menyebabkan kadaluarsa. Yang dulu surat mutasi itu asalnya adalah 7 hari atau 1 minggu, dirubah menjadi 14 hari atau 2 minggu, sekarang dikasih waktu 30 hari atau 1 bulan. Nah, jaraknya itu jika nanti ada mutasi-mutasi segera dilaksanakan. Seperti itu. Pak, siswa saya misal ada kasus, siswanya hanya 30, terus 32, yang baru masuk 30, yang 2 ini proses mutasi belum masuk-masuk. Bagaimana Pak itu Pak? Padahal kan kalau masuk semuanya 32 itu kan masuk sampling semuanya Pak di tingkat MTS ataupun MA. Yang 2 bagaimana Pak itu? Ya kita di tingkat teknis, di tingkat kabupaten tetap berusaha, jenengan tetap berusaha. Jika sampai pelaksanaan kok tidak bisa masuk, maka bagaimana siswa tersebut untuk menghindari dari bulian mungkin atau dari orang tua konco-konco so melu ujian, ibaratnya wong tua kan ujian, kok siswa anak saya tidak bisa, bagaimana ya nanti diikutkan masuklah, nanti gabung atau pun teknisnya diselesaikan secara adat, kata-katanya Pak Wi seperti itu. Itu Pak Wi, nanti kalau ada teman-teman saking panjenengan nanti bisa ditambahkan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan kasus-kasus lain nanti di akhir setelah Mas Sony untuk menyampaikan materi. Ngoten diyen Pak Wi. Terima kasih Pak Nur Salim. Sebelum Mas Sony dari koordinator kabupaten tingkat madrasah MA, tingkat MA memberikan materi terkait dengan apa ya, dengan dengan penanganan masalah. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait dengan AN ini, atau pertanyaan nanti setelah 2 pemateri menyampaikan masalah. Itu pun kawan-kawan. Gimana? Langsung materi kedua, G. Langsung materi kedua Mas Sony. Nanti setelah itu kita buka tanya jawab. Nggih, monggo Mas Sony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam koordinasi ANPK tahun 2023. Yang saya hormati Kasih Penma, yang saya hormati Pak Wis selaku koordinator, dan tak lupa Pak Nur Salim, koordinator teknis MTS, dan koordinator lainnya, serta kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini akan saya sampaikan secara gambaran singkat saja. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Nur Salim. Gambaran singkat yaitu terkait aplikasi yang ada di ANPK tahun 2023. Pada aplikasi tahun 2023 itu ada terbagi menjadi 2, yaitu aplikasi yang ada pada jenis model semi daring dan
daring. Nah, kebetulan ini ada teman kita yang semi daring. Mungkin ada beberapa pilihan ya dari kami memberikan saran. Yang pertama, untuk aplikasi semi daring, mungkin saya coba share dulu. Bisa bantu untuk share Pak Wi, share materi. Halo, Itu Mas, ini Mas. apa? Saya ingin share materi, Pak. Bisa Oke, bantu oke. untuk akses untuk share materi. Oke, terima kasih. Saya coba share. Saya akan coba share materi. Oke. Untuk aplikasi Asesmen Nasional 2023, yaitu yang pertama aplikasi semi daring. Ini membutuhkan banyak persiapan ya, banyak sekali. Yang pertama server. Tentunya teman-teman sudah sebagian besar sudah tahu server yang digunakan pun minimal paling enggak RAM 8. Kemudian prosesnya paling enggak minimal 5. Terus kemudian menggunakan Windows yang minimal paling enggak Windows 10 ya. Atau Windows Server 2029 di data persiapan untuk semi daring paling enggak yang pertama harus ada backup data yang server, kemudian perangkat yang lain tentunya UPS harus ready. Karena untuk semi daring ini kan memerlukan pengamanan data yang lebih banyak daripada yang daring. Yang pertama untuk semi daring, kesiapan server, kemudian kesiapan klien, kemudian kesiapan pengaturan IP harus diperhatikan juga. Untuk server pusat biasanya untuk semi daring menggunakan IP 192.168.0.200. Ini yang nggak bisa diakses oleh klien. Artinya klien harus menggunakan IP yang lain. Penataan jaringan pun harus baik. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Terus kemudian setelah itu harus unduh VHD yang fresh, yang tidak korup. Kemudian setting VHD juga. Terus kemudian ada sinkronisasi dan ada patching juga. Nah, itu kesiapan-kesiapan yang banyak sekali di kegiatan semi daring. Nah, adapun ya, antara daring dan semi daring ini adalah spesifikasi yang harus dipersiapkan. Perbandingannya bisa diperhatikan di layar ini. Untuk Proctor antara daring cukup menggunakan laptop yang spek minim bisa digunakan, Core i3 bisa, dual core juga bisa. Untuk Proctor yang untuk yang daring, sedangkan yang semi daring tidak boleh pakai laptop karena harus spek tinggi dan menggunakan dua port UTP dua adapter jaringan ya, LAN ya. Jadi kalau laptop harus dua juga, jadi tidak disarankan kalau semi daring. Terus kemudian instalasi software dan hardware juga berbeda. Kalau daring cukup menggunakan example untuk yang klien, kemudian Proctor browser untuk yang Proctor. Kalau yang semi daring menggunakan admin browser ya, untuk Proctornya, dan kemudian untuk exam browser untuk kliennya. Kemudian untuk pelaksanaan sinkronisasi, kalau daring tidak usah pakai sinkronisasi. Kemudian untuk yang semi daring harus ada sinkronisasi dari pusat ke komputer Proctor. Nah, kemudian untuk yang kebutuhan bandwidth, kalau daring memang membutuhkan bandwidth yang
bisa dikatakan tinggi, tapi bisa dikasih trik supaya bisa kita bisa melaksanakan dengan lancar, ada triknya. Di antaranya kalau ada madrasah-madrasah yang bisa diakses menggunakan HP, bisa menggunakan tethering masing-masing klien. Kalau misalkan untuk di daerah tertentu, di laborat misalkan bandwidth-nya kecil misalkan. Nah, ini bisa diantisipasi dengan menggunakan setiap satu klien satu HP bisa, atau satu HP dua laptop bisa. Itu kalau yang daring. Nah, kalau yang semi daring ini memang bandwidth-nya rendah, cukup server saja yang menggunakan internet ya, sedangkan yang lain hanya offline saja. Nah, kemudian untuk kendala, kalau yang daring, kalau pusat terkendala artinya semua pengguna tidak bisa. Nah, sedangkan kalau semi daring, kalau pusat ada kendala, masih bisa diakses karena datanya sudah disimpan, sinkronisasi menggunakan server offline. Cuma saya juga menyarankan apabila bisa diakses ada internet, maka di Kabupaten Jepara ini kalau bisa menggunakan semuanya menggunakan online. Jadi memudahkan sarana prasarana dan memudahkan proktor biasanya gitu. Ya kalau menurut saya selama ini kita menggunakan aplikasi ANBK lebih senang di online daripada yang semi online yang serba ribet sekali. Persiapannya juga luar biasa. Tapi itu pilihan dari madrasah. Saya menyarankan untuk yang online. Nah, saya masuk aja ke yang online. Nah, yang perlu dipersiapkan, saya yakin teman-teman juga sudah paham mengenai ANBK yang tahun lalu, ada pengalaman juga. Yang perlu diperhatikan adalah ada menu baru. Pada aplikasi daring, pada sisi proktor, ada tambahan helpdesk-nya. Nanti bisa dilihat tampilannya. Saya juga belum melihat. Ini masih ada penjelasan dari pusat seperti itu. Ada sisi proktor dan helpdesk. Nah, untuk versi aplikasi yang semi daring menggunakan VAD versi 19.23.6.0. Terus kemudian examples-nya yang terbaru. Untuk yang aplikasi daring diharapkan teman-teman selalu update di grup dan juga di portal ANBK. Di situ nanti dibagikan yang bisa diunduh versi yang terbaru. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Salim tadi, versi yang terbaru katanya lebih ringan. Nanti kita coba, semoga ya. Nah, ada kendala-kendala memang dalam instalasi aplikasi, diantaranya adalah diproteksi dari terkena auto delete dari antivirus di komputer kita. Ini tugas yang sederhana tapi kadang membuat jengkel juga. Sudah diinstal hilang. Kalau komputernya banyak lumayan kerjaan banyak. Kalau komputer satu tidak masalah. Nah, untuk tutorial cara mengatasi hal ini bisa dilihat di YouTube ada dan lain sebagainya. Bisa menggunakan pengaturan antivirus. Pengaturan antivirus di situ bisa dikecualikan. Jadi aplikasi atau file yang akan diinstal bisa ditempatkan pada folder yang dikecualikan untuk di-scan virus. Ada tutorialnya yang bisa Bapak Ibu semua dapatkan di browsing di internet banyak sekali. Jadi apabila nanti kok masih ada kendala, misalnya teman-teman di grup, tidak hanya saya saja, saya membantu sesuai dengan tugas saya, dan juga teman-teman yang di grup juga bisa memiliki kesempatan yang sama untuk saling membantu dengan yang lainnya. Untuk persiapan ANBK daring, yang ini yang saya sampaikan ANBK daring, PC atau laptop untuk proktor dan klien, untuk webcam opsional, artinya
tidak harus ada kamera, kemudian jaringan internet. Ini saran saya kalau labnya kurang, bandwidthnya kurang, bisa menggunakan tethering. Lanjut lagi, ini spesifikasi proktor dan klien. Kalau yang proktor minimal kok dual Recording in progress. ringan sekali. Kalau yang klien juga sama, paling jangan sampai lupa layar minimal 1024 kali 720 pixel. Nah, terus kemudian yang sering terjadi kendala ini yang saya tampilkan ini adalah ini terhapus, jadi nggak bisa dibuka. Jadi nggak bisa dibuka karena terhapus oleh virus. Ini ditentukan juga. Terus kemudian ada kendala yang lain juga. Nah, kalau terjadi seperti ini, registrasi tidak berhasil, itu biasanya masalah pada server pusat ya misalnya. Jadi kalau yang online simpel saja. Terus kemudian yang berikutnya, apabila terjadi notifikasi yang di Bapak Ibu lihat di layar, akun belum memiliki akses, artinya sekolah memasukkan ID, proktor, dan password tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Untuk penanganan, jika sudah sesuai dengan jadwal, maka bisa dihubungkan. Terus kemudian yang terakhir, nah terkait tombol rilis token tes CPT proktor tidak muncul. Ini biasanya penyebabnya adalah sekolah memiliki daftar tes tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Untuk penanganan, jika sudah sesuai dengan jadwal, maka rilis token akan muncul. Saya kira cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lengkapnya nanti bisa tanya jawab di akhir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bi. Monggo Pak. Terima kasih Mas Sony. Mohon maaf, ini di Mas Sony ini hari ini masih di kajen padi, ritual ini. Ini pungkasan malam 10 subuh itu hari ini pungkasan biara Mbah Mutomakin dan sekitarnya, ada Sunan Prawoto, ada Sunan. Terima kasih Mas Sony. Kawan-kawan, monggo, ini masih ada beberapa waktu karena kita juga terbatas dengan waktu, tidak all enggak, tapi kita ada batasan waktu. Mohon kita manfaatkan sebaik-baiknya. Monggo apabila ada yang bertanya terkait dengan ANBK, mulai ke BIOS AN, monggo dipersilahkan. Tunjuk angkat tangan. Oh ya, mohon kawan-kawan, misalkan nanti ada problem, biar semuanya bisa mengetahui, kawan-kawan di grup bisa disampaikan di grup. Artinya penyelesaian itu, misalkan ada masalah yang sama, kalau kita hanya japri itu penyelesaiannya hanya satu orang. Itu. Jadi kami harapkan semuanya, baik itu jenjang MTS maupun MA, misalkan ada problem, karena grup ini tidak saya gabung karena kepentingannya dan kebutuhannya walaupun sama-sama AN, tapi komunitasnya berbeda karena jadwal dan lain-lain. Misalkan nanti saya gabung, nanti bingung, ada info dan menumpuk dan tidak fokus. Sampai hari ini, sampai jam ini, itu ada 94 peserta, padahal peserta untuk jenjang MTS sama MA itu sekitar
119 ditambah 71 ditambah 4. Oh, sorry. Ya, ditambah 5. 75 ditambah 100, hampir 200, 190 sekian. Tapi hari ini hanya 94 peserta. Jadi kawan-kawan ini entah ini tidak menyimak grup atau punya kesibukan yang lain, semoga tidak ketinggalan informasi. Tolong kawan-kawan, saya yakin karena di Jepara ini unik, KKM-nya ada 2, baik MTS maupun MA maupun MI, saling mengingatkan. Misalkan ada yang belum login dan belum, karena kami yakin, kami memahami kawan-kawan OPM, operator atau yang mendapat tugas biasanya itu double multifungsi, jadi banyak yang fokus di sini, padahal jadwalnya sama. Kami memahami itu, kami mohon maaf, dan bukan itu karena kemauan kami, tapi itu memang jadwal dari pusat. Jadi kita sambil senyum aja lah kawan-kawan. Misalkan kami dalam mengkoordinir agak keras, ya dimaafkan. Gitu. Monggo kawan-kawan, ada beberapa menit ini, sudah jam 2:36. Waktunya terbatas, ada yang ditanyakan, silahkan. Mumpung ada Mas Sony, ada Mas Salim, ada Pak Subhan. Pak Subhan nanti yang membantu di jenjang MI, tapi tim kabupaten ada Mas Didi Rahmat. Mas Didi Rahmat ini staf dari pegawai Pontren, pendidikan pondok pesantren di atas 2 tahun ini. Mas Didi, Mas Didi yang mana? Mas Didi bisa menunjukkan biar kawan-kawan juga tahu. Ini tim kabupaten. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, monggo kawan-kawan, ada yang ditanyakan? Mas Mus tadi? Aja guyuto, kopi ini diunjuk. Boleh kawan-kawan sambil merokok. Tenang, aman. Pemain lama semuanya, jadi sudah paham. Tinggal mainnya besok pagi itu bagaimana? Kalau dianggap cukup, saya tutup. Oke, Mas Rauf, Karimun Jawa, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini, adakah standar harga untuk honor pelaksana, Pak? Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Rauf, pertanyaan yang sangat mengasihkan, dan ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan sebenarnya. Ini juga Pak Kasih masih gabung di grup ini. Semoga ini juga kebijakan dari Kementerian Agama juga mengalokasikan untuk anggaran untuk ANPK. Tapi sejak tahun 2019 ya Mas Salim, yang dulunya itu UN ya Mas ya? Mas Salim. UN ya, itu kelihatannya kok kalau di DIPA Kementerian Agama Kabupaten, sosialisasi pun kelihatannya belum ada. Itu kelebihannya. Itu sosialisasi, makanya kami memaksakan kehendak untuk tetap kita melakukan koordinasi menggunakan Zoom Meet. Adapun untuk AN sebenarnya Bapak Ibu bisa nanti disampaikan oleh pimpinan masing-masing. Itu honor untuk AN atau pelaksanaan AN itu sudah diatur di BOS, di Juknis BOS itu sudah muncul di sana. Jadi pembiayaan untuk AN itu sah dan halal dan halal kawan-kawan. Jadi kalau kita tidak berani untuk menentukan harus sekian, tidak gak berani untuk menyetandatkan sekian, tapi itu kearifan lokal, kemampuan masing-masing lembaga madrasah. Ngaten nggih Mas Rauf, mohon maaf kami tidak bisa untuk menyampaikan ini harus sekian kepada lembaga, karena ini kearifan lokal masing-masing lembaga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ngaten nggih Mas. Dan ini ada informasi lagi untuk pengawasan, kawan-kawan bisa nanti disampaikan oleh kepala atau pimpinan masing-masing, nanti kita silang seperti tahun-tahun kemarin
kita menggunakan metode silang karena ada 2 KKM, nanti kita koordinir dan kita membuatkan SK, nanti setiap masing-masing KKM nanti akan disilangkan. Nah, nanti SK-nya dari kami, kabupaten, nanti kita SK-kan. Dan surat resmi untuk pelaksanaan AN kita juga masih menunggu dari Kanwil sebagai dasar untuk pembuatan pengawasan silang. Nathan. Oke, ada yang lain? Cukup Mas Rauf? Kalau belum puas, Oke, terima kasih, Pak. monggo yang lain, kawan-kawan. Monggo kawan-kawan. Kalau dianggap cukup, akan kami cukupkan. Karena Pak Salim mau bedok ini, buatan panen tapi bedok, persiapan untuk tandur. Ini ada pertanyaan Mas Salim di chat. Mohon izin untuk ANBK, apakah ini wajib atau sunnah diikuti nopo pripun? Nggih, langsung kalau jawab, ini wajib fardu ain karena kita adalah bagian daripada negara Indonesia. Kita bagian dari negara Indonesia, kita mengikuti apa yang menjadi instruksi dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Mas Maji, mohon maaf, tidak ada pilihan fardu ain atau sunnah muakkad. Itu Fardu kifayah, Pak. fardu kifayah. Ini instruksi juga dari Kanwil. Kalau misalkan tidak mengikuti, ngaten nggih, niki mboten mengancam nggih, mboten mengancam, tapi ini adalah instruksi dari Kanwil, semuanya harus mengikuti. Ngaten. Kami nggak berani untuk tidak mengikuti. Misalkan kawan-kawan tidak mau mengikuti, silahkan membuat surat pernyataan bermatre 10.000, kemudian nanti akan kami sampaikan ke Kanwil. Nggak tahu nanti konsekuensinya seperti apa, saya nggak menakut-nakuti, tapi seperti itu instruksinya dari Kanwil, harus mengikuti. Ngaten Mas Maji, matur nuwun. Ada yang lain? Ini ada dari Nurul Ilmi Bati Gede, Pak Salim mau bertanya Pak, jika di siswa pindahan masih belum masuk emis, apakah mempengaruhi pelaksanaan NBK? Kelihatannya mboten. Kalau sampai pada deadline waktunya itu belum masuk di BIOS, belum masuk di verbal PD, enggak, karena yang diambil adalah sampling. Misalkan jumlahnya siswa jenengan jenjang kelas 11 yang MA itu ada 100 sekian, ini kan karena sampling. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi. Paling ngaten yang pengaruh itu secara psikologis anak tadi yang disampaikan, misalkan muridnya tidak ada sejumlah 40, kemudian ada yang satu anak yang tidak mengikuti, biasanya kok saya nggak ikut, nah, itu kan secara psikologis siswa, itu yang kita antisipasi di situ. Ngaten Pak Salim. Pun Mbak Diah kelihatannya kok ngan. Mbak Dia sudah jabrinan dengan saya. Nah, Mbak Diah selingkuh ini. Mbak Diah, disampaikan saja ya. Mas Didi, ada tambahan Mas Didi? Barangkali PKPPS, kawan-kawan di persaudaraan. Nih Pak, monggo. Mambaul Ulum, Mambaul Quran, mau tanya ini. Monggo, dipersilakan. Halo. Mambaul Quran. Halo. Masih gabungkah? Di unmute, Pak.
Halo, Mambalul Quran? Mambalul Quran nggak jadi. Mungkin mikrofonnya. Monggo ada yang lain. Mumpung ini masih ada beberapa menit, Bapak Ibu, kawan-kawan. Mumpung kita ketemu, kita sulit sekali untuk mempertemukan jadwal seperti ini, menyesuaikan. Kita mau melaksanakan kemarin, kita nggak mungkin, ada kesibukan masing-masing. Kalau besok nggak mungkin lagi karena sudah menjelang simulasi. Jadi mohon maaf kawan-kawan, seharusnya hari ini sudah istirahat di rumah, pulang dari madrasah, terpaksa harus mengikuti Zoom ini. Kami apresiasi itu. Jangan lupa kawan-kawan untuk absensi, untuk absensi, karena ini nanti kami laporkan ke Kanwil bahwa kita sudah melaksanakan sosialisasi. Ini yang Mambalul Quran, kalau seumpama nama di Verval PD dan di BUAN berbeda gimana Pak? Ini, monggo Mas Salim, ini teknis sekali. Padahal apakah ini sudah terjadi? Karena sepengetahuan saya itu BUAN itu diambilkan di Verval PD. Ingat Pak, BUAN itu diambilkan, ditarik datanya itu dari Verval PD. Jadi data yang ada, karena yang mempunyai aplikasi BUAN, BIOS, kemudian aplikasi AN itu adalah Kemendikbud. Itu sama halnya dengan Verval PD, PD Data, itu sama. Itu yang mempunyai aplikasi adalah sebelah. Kita hanya mengikuti. Misalkan emisnya jenengan itu sudah benar, ternyata di Verval PD itu masih bermasalah. Ada beberapa kemungkinan, diantaranya seperti yang kami sampaikan. Kemungkinan itu kakaknya yang belum sinkron dengan data Dukcapil, atau sudah laporan tapi Dukcapilnya yang diverifikasi itu nama bapaknya, nik bapaknya atau nik ibunya, padahal yang bermasalah itu nik anaknya. Kadang seperti itu. Katanya sudah gitu. Ternyata ada beberapa kasus seperti itu Bapak Ibu. Di emis sudah benar, sudah terinput, ternyata di Verval PD itu belum terinput atau belum muncul di sana, ternyata disinkronkan by WA. Aku ikut ini rapat. Oke, sampai konfirmasi ke kan ya, suruh belajar madrasah Ya. 12.1 ya. Uniknya anaknya, laporannya sudah gitu, padahal itu punyanya anaknya, ibunya. Ngadan. Jadi ya, kita harus sabar dan kita harus cek. Kemudian setelah itu kalau sudah sinkron, nanti akan ada aliran data Verval PD nanti yang verifikasi kabupaten untuk Verval PD-nya. Tenang saja, saya 24 jam nek melek tak klik. Nek melek lho nggih, tapi nek bubuk nggih ngoten. Ngaten kawan-kawan. Gimana Pak Mambalul Quran? Ini Ustadz nih. Ada yang lain? Niki Mbak Diah nih, mohon bertanya Pak. Belum bisa install yang Exambro Pak. Sudah saya sesuaikan bitnya dan sudah menonaktifkan antivirusnya tapi belum bisa. Nanti ini khusus Japri nganu, Mas Salim atau Mas Sony siap membantu. Siap membantu. Terima kasih kawan-kawan. Saya anggap cukup cukup jelas. Kita diskusi nanti di grup apa yang perlu diselesaikan. Nanti kita sambung di grup WA. Dan sekali lagi tolong kawan-kawan yang belum aktif atau belum memperhatikan sama sekali, belum ngutik-ngutik istilahnya, belum ngutik-ngutik untuk ANBK, untuk AN bisa dikomunikasikan dan bisa diingatkan, kita saling mengingatkan. Ngaten nggih, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampun Mas Salim. Ada tambahan? Ada tambahan? Kados saya sampun, nanti disambung di grup. Niki sudah mulai melayani jabri-jabrinan banyak ini. Mas Sony,
Baik, terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan mulai hari ini, mulai kemarin, Ding, mohon maaf, mulai kemarin sampai nanti setelah AN selesai, kita mendapatkan ridho dan sukses, lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Kami mohon bantuannya, hadiah Fatihah untuk pelaksanaan ANBK tahun 2023 kali ini yang akan dimulai simulasi besok pagi. Satu kali saja, semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim kawan-kawan, sebelum kita akhiri, saya mohon jangan meninggalkan ruang Zoom. Kita foto bersama dulu, di screenshot. Tolong jangan meninggalkan dulu, ya. Tolong kameranya semuanya dibuka. Mas Widodo, Salafiyah, tolong dibuka. Mas Maji, Mas Muhammad Khairul Anam, tolong semuanya dibuka. Pak Salim nggak punya kamera katanya, menggunakan kamera itu, kamera Sony pakai klis itu loh, di film ya bisa. Ya, kita mulai ya. Mas Widodo ini kelihatannya mencari kacang klepisan ini. Mbak Malika mana? Mbak Malika mana? Hadir. Oh, kamera nih. Ini kita cantik toh yo. Monggo dibuka. Ayo cepet yuk. Tutup ya. Oke, Mas tadi mana? Tadi buka. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Siap. Ya, kawan-kawan, aksesnya dulu. Tahan dulu ya, sudah ya. Nah, sinyalnya mulai yuk. Nah, kawan-kawan. Nah. Nah. Kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di dunia maya lagi, di forum WhatsApp. Nanti akan share. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan dan menginformasikan informasi tentang terkait dengan ANBK kurang berkenan di kawan-kawan. Kami atas nama Koordinator Kabupaten, saya Wiyartono, Pak Nur Salim, Mas Sony, Pak Ahmad Subhan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi.